Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa mengajar kembali pada mata pelajaran matematika pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar masih pokok bahasan yang sama, yakni pecahan. Minggu lalu kita sudah belajar berbagai bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita tahu sendiri, pecahan ada beberapa, yakni pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Nah, bagaimana kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya pecahan campuran menjadi pecahan biasa, atau mungkin kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ataupun persen. Itu yang akan kita ketahui pada materi kali ini. Selanjutnya mohon disimak video pembelajaran berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ataupun sebaliknya. Maksudnya, menjadi pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Pertama, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka cara untuk mengubahnya yakni kita harus mengubah penyebut pecahan menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau selanjutnya 10.000, 100.000 sesuai dengan nantinya bilangan pecahannya seperti apa. Mari kita perhatikan. Kita tahu penyebut sendiri adalah angka dalam sebuah pecahan yang letaknya berada di bawah garis. Misal,
kita contoh yang pertama adalah 3/5, di mana 3/5 ini adalah pecahan biasa. Lalu kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Sesuai dengan aturan, kita harus mengubah penyebut pecahan menjadi angka 10 atau 100 atau 1000. Nah, misalkan di sini kita mau mengubah penyebut pecahan 5 ini menjadi angka 10. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya nanti menghasilkan angka 10. Mari kita tulis. 5 dikali berapa? 5 kali 2. Nah, jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikalikan dengan angka 2. Sehingga yang di atas harus 3 dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 10. Sampai di sini kita sudah mengubah penyebut pecahan menjadi angka 10. Bolehkah jika penyebut ini diubah menjadi penyebut 100? Boleh. Tetapi jika dikalikan 100, maka angka pengalinya nanti akan lebih besar. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Jadi 5 dikali 20. Nah, kalau angkanya besar, pengalinya nanti akan membuat kita menjadi susah menghitungnya. Oleh sebabnya, di sini kita menyesuaikan memakai penyebut 10 agar nantinya pengalinya itu angkanya kecil sehingga kita lebih mudah menghitungnya. Sekarang 6/10. 6/10 sama saja dengan 6 dibagi 10. 6 dibagi 10 tentu tidak bisa. Hasilnya kita tulis 0 di atas, lalu di belakang angka 6 kita tulis satu angka 0. 60 dibagi 10, jangan lupa komanya. 60 dibagi 10 sama dengan 6. 6 kali 10, 60. Kurangkan hasilnya 0, artinya sudah selesai. Nah, artinya 6/10 sama dengan 0,6. Dan perhatikan, setiap dibagikan dengan bilangan 10 atau kelipatan 10, misalkan 10, 100, 1000, untuk pembagian angka dengan angka 10, 100, dan 1000, kita perhatikan 6 dibagi 10, ternyata dia akan menghasilkan 6 sesuai angka pembilangnya, lalu ada komanya, dan angka 0-nya hanya 1. Ini sesuai dengan angka 10. 6 dibagi 10, maka kita tulis 0. 0-nya ada berapa? 0-nya cukup ada 1. Kenapa? Karena 10 0-nya ada 1. Lalu kita tulis koma, lalu 6. Beda lagi misalkan 6/100 misalkan. Berarti karena 100 itu 0-nya ada 2, maka kita tulis 0 dulu, lalu koma, lalu 0-nya lagi. Kenapa 0 lagi? Karena 0-nya harus ada 2. Lalu yang terakhir adalah angka pembaginya, angka yang dibagikan tadi, atau angka pembilangnya. Jadi 6 bagi 100 sama dengan 0,06. Ini untuk mempermudah. Misal lagi 6 dibagi 1000 sama dengan 0-nya ada berapa pada 1000 ini? Ada 3. Berarti 0,0 lagi 0 sampai ada jumlahnya 3, lalu kita tulis angka pembilangnya seperti itu. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, di mana 3/5 hasilnya setelah diubah menjadi pecahan desimal adalah 0,6.
Sekarang kita pakai contoh yang lain satu kali lagi, yakni 1/4. Nah, kalau 1/4 otomatis kita harus mengubah penyebut ini menjadi penyebut 10 untuk memudahkan. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 10 dikali 2,5. Kalau 2,5 maka agak susah nanti kita hitung kalau angka koma. Berarti di sini kita harus memakai penyebut yang 100. Jadi 4 dikali berapa yang menghasilkan nilai 100? Dikali 25. Kalau penyebut dikali 25 maka pembilang juga harus dikali 25. 1 kali 25 menghasilkan nilai 25. 4 kali 25 hasilnya 100. Kalau seperti ini seperti apa? Sama seperti tadi. Kita tulis 25 dibagi 100. 0. Kalau kita tulis 250, 250 bagi 100 sama dengan 2. 2 kali 100 sama dengan 200. Dikurang 0. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 2, 0. Tidak perlu ditulis. 50 dibagi 100 tidak bisa, maka kita pinjam satu angka 0 lagi. 500 dibagi 100, 5. 5 kali 100, 500. Kita kurangkan, hasilnya 0. Karena hasil telah menunjukkan angka 0, artinya pembagiannya sudah selesai. Sehingga nilai 1/4 setelah diubah menjadi pecahan desimal adalah hasilnya 0,25. Seperti itu. Nah, anak-anak, ini bisa kalian catat, lalu kalian pahami lagi apakah ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan. Kalian catat dulu dengan cara mempause video berikut dan saya akan hapus sekarang. Yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana sekarang jika kita balik mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Seperti apa caranya? Mari kita perhatikan.
Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, maka cara mengubahnya yakni dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misal 0,75. Ya, perhatikan bagaimana mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Mari kita perhatikan. Di sini kita lihat ada angka apa saja. 0,75. Berarti kita tuliskan dulu. Kalau pecahan biasa pasti ada pembilang, ada penyebut. Yang pertama kita harus mencari pembilangnya. Pembilangnya seperti apa? Kita lihat. Kita tuliskan kembali 0,75. Ini adalah pembilangnya sesuai dengan angka pada pecahan desimal. Tetapi karena 0 di depan angka itu tidak perlu ditulis, sehingga hasilnya pembilangnya adalah 75. Bagaimana dengan penyebutnya? Kita tulis dulu angka 1. Harus kita tulis angka 1. Lalu bagaimana untuk selanjutnya? Kita hitung ada berapa jumlah angka di belakang koma. Ternyata ada 1, 2. Nah, jumlah ini yang akan menentukan banyaknya angka 0 di belakang angka 1. Sehingga kita tulis 1, 0-nya ada 2. Sehingga 0,75 sama dengan 75/100. Nah, 75/100 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 75 dan 100 ini dengan masing-masing dengan angka yang sama, yakni bisa dibagi sama-sama dengan angka 25. Sehingga 75 dibagi 25, lalu 100 juga dibagi 25. 75 kita bagikan 25, hasilnya adalah 3. 100 dibagi 25, hasilnya 4. Ini sudah paling sederhana pecahannya. Sehingga 0,75 pecahan desimal jika diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 3/4. Atau contoh selanjutnya yakni 0,625. Sama langkahnya untuk mengubah pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Untuk menentukan angka pembilangnya kita tulis kembali 0,625. 0 di depan angka tidak perlu ditulis, jadi kita hapus. Sekarang untuk menentukan penyebutnya kita tulis dulu 1. Lalu kita hitung berapa jumlah angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jumlah ini yang akan menentukan banyaknya angka 0 di belakang angka 1. Kita tulis 0-nya 3 kali. Jadi 625/1000. Bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan masing-masing pembilang ataupun penyebut dengan angka yang sama. 625 bisa dibagi 125. 1000 bisa dibagi dengan 125. 625 dibagi 125, hasilnya adalah 5. 1000 dibagi 125, hasilnya 8. Nah, misalkan sampai di sini dulu. Misalkan sampai di sini 625 dibagi 1000. Kalian masih bingung bagaimana ya, angka apa ya yang bisa membagi kedua bilangan ini? Bisa kalian gunakan dengan angka yang kecil-kecil dulu. Misalkan 625 bisa dibagi 5. 1000 bisa dibagi 5. Kalian bisa menggunakan pembagi angka yang kecil. Cuma nantinya langkahnya akan terlalu panjang.
Nah, kalau untuk mempersingkat itu biasa kita langsung bagikan dengan angka yang sangat besar. Misalkan 125 dan 125 yang nantinya hasilnya 5/8, dan ini sudah adalah pecahan yang paling sederhana dari 0,625, yakni 625/1000. Nah, ini merupakan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalian bisa catat dengan cara mempause videonya, kemudian kalian bisa memahami penjelasan dari saya, dan kalian juga bisa bertanya jika ada hal yang tidak dipahami. Silahkan bicara dulu, selanjutnya saya akan hapus. Ada materi tambahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang barusan saya sampaikan. Bagaimana misalkan pecahan biasanya itu berbentuk pecahan campuran. Misalkan 3/1/4. Kalau seperti ini, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka kita harus ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Berarti untuk mencari pembilangnya adalah 4 dikalikan dengan angka satuannya, penyebut dikali angka satuan, lalu ditambahkan dengan angka pembilang. 4 kali 3, 12, tambah 1, 13. 4 sebagai penyebut. Nah, sekarang 13/4 kita harus ubah penyebutnya menjadi angka berapa? 4 bisa dikali berapa, hasilnya 10. 4 dikali 2,5. Jadi agak susah ya kalau koma-koma, berarti kita pilih 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Jadi 4 dikali 25 ya. Nah, yang di atas juga dikali 25. 4 kali 25 adalah 100. Lalu 13 kali 25 berapa? Untuk lebih tahu itu kita harus mengkalikan dengan perkalian bersusun ke bawah saja. 5 kali 3, 15, tahan 1. 5 kali 1, 5 tambah 1, yang ditahan tadi angkanya 66, jadi kita tulis 6 ya. 2 kali 3, 6. Ini sudah habis kita tadi. 2 kali 1, 2. Tambahkan 5, 6 tambah 6, 12, tahan 1, 1 tambah 3, 3. Jadi 325. 325/100 artinya 325 dibagi 100. Nah, 325 bagi 100, 3. 3 kali 100, 300. Kita kurangkan. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 0, 2. 3 kurang 3, 0. Karena 0 tidak perlu ditulis. 25 dibagi 100 tidak bisa. Artinya kita pinjam angka 0, 1 di atas dikasih koma. 250 dibagi 100, 2. 2 kali 100, 200. Kurangkan. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 2, 0. 50 dibagi 100 tidak bisa, kita pinjam angka 01. Tidak perlu kita kasih koma lagi. Kenapa? Karena tadi sudah dikasih koma. 500 kali 100, 5. 5 kali 100, 500. Kurangkan, hasilnya 0. Nah, hasilnya ternyata adalah 3,25. Inilah pecahan desimal dari pecahan campuran 3/1/4. Seperti itu. Silahkan kalian pahami juga untuk tambahan penjelasan dari saya yang mengenai pecahan campuran menjadi pecahan desimal diubah seperti ini. Kalian bisa kalian bisa catat dengan cara mempause video berikut. Selanjutnya saya akan hapus.
Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yakni mengubah pecahan biasa menjadi persen, bukan pecahan persen ya, tapi persen saja. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau sebaliknya? Untuk lebih memahami, maka perhatikan video penjelasan berikut. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, cara mengubahnya yakni dengan mengubah penyebut pecahan biasa di sini menjadi 100. Misal, contoh 1/2 merupakan pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan 1/2 menjadi persen? Yang pertama adalah penyebutnya di sini adalah 2. 2 dikali berapa yang menghasilkan nilai 100? Dikali 50, sehingga 2 dikali 50. Karena penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50. 1 kali 50. 1 kali 50 adalah 50. 2 kali 50 adalah 100. Kita ingat, persen adalah bagian dari per 100. Di sini dikatakan adalah 50 bagian dari 100. Ini sama saja dengan 50%. Sekarang contoh yang kedua. 3/4 sama dengan berapa persen? Kita ubah dulu. Penyebut 4 menjadi penyebut 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Karena penyebut dikali 25, maka pembilang harus dikali 25. 3 kali 25 adalah 75. Caranya sama, bisa dengan cara perkalian susun ke bawah. 3 kali 5, 15, tahan 1. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Jadi 75/100. Atau 75 bagian per 100 itu sama saja dengan 75%. Karena bagian per 100 itu sama dengan persen. Seperti itu. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalian bisa catat dengan cara mempause video pembelajaran berikut. Kalian pahami penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan. Selanjutnya saya akan hapus.
Tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, bagaimana yang selanjutnya, yakni mengubah persen menjadi pecahan biasa? Seperti apa langkahnya? Mari kita perhatikan video berikut. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, maka caranya yakni dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, yang kemudian setelah itu disederhanakan pecahannya. Nah, contoh 25%. Bagaimana cara mengubah 25% menjadi pecahan yang berpenyebut 100? Kita tahu sendiri, 25% adalah 25 bagian per 100. Sehingga kita tulis 100, lalu kita tulis angka 25-nya. Selanjutnya, 25 per 100 bisa kita sederhanakan. 25 dan 100 ini bisa kita bagi dengan angka yang sama, yakni angka 25. 25 bisa dibagi 25, 100 bisa dibagi 25. Hasilnya 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Sehingga 25% adalah sama dengan 1/4. Contoh yang lain adalah misalkan 72%. 72% kita ubah dulu menjadi pecahan penyebut 100. 72% adalah 72 bagian dari 100. Nah, sehingga kita tulis penyebutnya 100 dan pembilangnya adalah 72 sama dengan 72 per 100 bisa kita sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan membagikan 72 dan 100 dengan angka yang sama. 72 dan 100 sama-sama bisa dibagi 4. 72 bisa dibagi 4, 100 juga bisa dibagi 4, sama dengan 72 dibagi 4 hasilnya 18. Caranya bisa dengan menggunakan pembagian pohon. 7 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Kurangkan. 7 kurang 4, 3. 2-nya kita turunkan. 32 bagi 4, 8. 8 kali 4, 32. Kurangkan, hasilnya 0. Angka 0 berarti pembagian ini sudah selesai. Sehingga 72 bagi 4 sama dengan 18, 100 dibagi 4 adalah 25. Apakah 18 per 25 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak. Mengapa? Karena tidak ada angka yang sama-sama bisa membagi 18 ataupun 25. Demikian penjelasan dari persen menjadi pecahan biasa. Kalian bisa mencatat dengan cara mempause video berikut, kemudian kalian pahami penjelasan dari saya, dan jika ada hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan.
Silakan, saatnya saya akan hapus. Sama seperti sebelumnya, ini ada informasi tambahan yang harus kalian ketahui. Bagaimana jika soalnya berbentuk pecahan campuran yang harus diubah menjadi persen? Seperti apa caranya? Mari kita perhatikan. Misalkan di sini adalah pecahan campuran 2/1/2 sama dengan berapa persen? Caranya adalah kita harus ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara untuk menentukan pembilangnya adalah penyebut dikalikan angka satuan, lalu kita tambahkan dengan angka pembilang. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Penyebut tetap. Nah, setelah begini, lalu kita harus ubah 5/2 menjadi berpenyebut 100. 2 dikali berapa yang menghasilkan nilai 100? Dikali 50. Yang atas juga harus dikali 50. Penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50. 5 kali 50 adalah 250. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, 250 bagi 100 artinya adalah 250%, seperti itu. Jadi ini kan 250 bagian dari 100, atau bisa kita tulis 250%, seperti itu. Ini untuk jika pecahan campuran diubah menjadi persen. Ini bisa kalian catat dengan cara mempause videonya, kemudian kalian pahami penjelasan dari saya. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya telah ajarkan bisa kalian pahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.